selamat datang di podcast kita hari ini. Salam hangat untuk seluruh pendengar dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalani aktivitas. Perkenalkan, aku Delin Salsabila Misan yang bakal jadi host pada podcast kali ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi kita sebagai aparatur negara, yaitu implementasi sadar berbangsa dan bernegara sebagai calon pegawai negeri sipil. Sudah bersama aku narasumber kita yaitu Kak Bima Zaki Aditya. Halo Kak Bima, apa kabar? Halo Kak Adelin, kabar sehat, selalu semangat. Oke, Alhamdulillah ya. Sebelum masuk ke topik, aku mau nanya dulu nih. Sekarang Kak Bima lagi sibuk apa dan gimana rasanya bisa sampai di tahap latsar CPNS ini? Alhamdulillah saat ini tentunya kabar baik dan udah berjalan hampir 9 bulan jadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang sedang mengikuti Latsar tentunya di BPSDM Kemendagri. Kita sama-sama peserta Latsar nih Benar, dan nunggu-nunggu juga ya udah hampir setahun kita di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. benar, Dan tentunya banyak banget pengalaman yang berharga di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di UPT Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Bumi. Nah, kalau aku di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Bumi, kalau Kak Adelin di mana? Kalau aku sekarang bertugas di Lapas Kelas 2A Metro. Nah, jadi masih satu kantor wilayah Provinsi Betul, Lampung. betul. Beberapa pengalaman yang berharga di UPT Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Bumi, sempat gagalin penggagalan pelarian warga binaan waktu itu di 10 Oktober, baru 5 bulan kerja udah ngerasain pengalaman yang Keren. bener-bener gak expect lah kayak gitu. Luar biasa lah di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oke. Kalau ngomongin tentang tadi penggagalan pelarian ya warga binaan, kalau aku di sini, alhamdulillah kemarin Januari kemarin pernah ini menggagalkan penyelundupan narkoba di Us, Kunjungan di gitu. kunjungan ya. Berarti itu Tuh, pas pemeriksaan badan wanita ya? benar. Wah, Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama ya. boleh, boleh, boleh. Menurut Kak Bima nih, seberapa penting sih sadar berbangsa dan bernegara itu, khususnya buat CPNS? Kalau menurut saya sendiri, menurut Hmm, saya itu berbangsa dan bernegara itu sebagai dasar. Ibaratnya kalau pondasi rumah itu dasarnya calon aparatur sipil negara. Apalagi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya kita di Jenpas gitu, di pemasyarakatan. Dikarenakan ada beberapa himbauan bagi kita sebagai petugas masyarakatan itu adalah zero halinar. Handphone, pungli narkoba. Kita harus menzerokan halinar dan itu pastinya berteguh atas Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara 1945, apalagi kalau di tempat kita itu UU PAS nomor 22 tahun 2022. Jadi kita benar-benar melandaskan ideal Pancasila dan sebagainya, melandaskan Pancasila buat kemanusiaan yang adil beradab karena kita kan emang bersentuhan langsung gitu sama warga binaan yang sebenarnya mereka itu nggak jahat, mereka hanya salah langkah dan betul. kita sebagai petugas masyarakat itu membina secara kepribadian dan kemandirian. Jadi benar-benar menjadi tonggak utama lah calon pegawai negeri sipil di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di Jenpas. Setuju, setuju banget. Aku tuh punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Bima. Wih, Boleh apa langsung tuh ke pertanyaannya? pertanyaan pertama mungkin? Boleh, pertanyaan pertama. Oke. Menurut Kak Bima nih, gimana sih penerapan sadar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan pekerjaan kita sehari-hari? Kalau menurutku, pertama dan paling utama itu kita yaitu adalah kedisiplinan diri. Dari Betul. mulai kita itu berangkat kerja, melakukan melakukan persiapan diri menghadapi pekerjaan di esok hari gitu kan. Kita persiapan dengan atribut yang lengkap, lalu dengan semangat kayak di dalam diri kita, ayo semangat, kita nih calon aparatur sipil negara gitu kan. Terus kita masuk, kalau Kak Adelin pasti relate, kita petok P2O gitu kan, tok Nah, tok 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 gitu kan. Habis itu hormat masuk, habis dulu. itu kita hormat dulu, Iya, masuk, salam, habis itu kita fingerprint. Jangan lupa start betul. ASN juga. Habis itu tanggung jawab sama loyalitas terhadap pimpinan maupun kantor serta karena kita adalah calon pegawai negeri sipil di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Benar-benar. Gitu sih Kak. Kalau menurut Kak Adelin gimana? Kalau menurutku sama, karena kita kebetulan ini ya di lapas dan rutan yang mungkin hampir-hampir mirip peraturannya, harus disiplin, harus loyal kepada pimpinan, kepada atasan, dan juga menjaga attitude sih yang paling penting. Bener, bener, bener. Oke, lanjut ya Kak Bima. Boleh, boleh. Langsung lanjut kedua. Oke, kalau nilai Pancasila, itu biasanya gimana diterapin dalam pelayanan publik menurut Kak Bima sendiri? Nilai Pancasila yang kita harus terapkan di pelayanan publik itu adalah sikap adil, jujur, sama menghormati sesama. Karena kan kita kan bersentuhan langsung sama masyarakat, ibaratnya kita tuh dutanya masyarakat. Kita bisa dicontoh, kita bisa digugu dan ditiru, dan kalau misalnya kita melakukan kesalahan juga langsung dinilai sama masyarakat. Jadi sebagaimananya kita harus humanis ke masyarakat, lalu bersikap adil, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta yang paling penting dan paling utama itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibaratnya kalau misalnya di core value ini pas itu prima itu adalah yang pertama profesional. Bener ya Kak Yelin? Benar, benar banget. Nah, Profesional. Jadi kita harus adil, harus toleran, dan juga tidak diskriminatif ya Kak Bima. bener. Oke, pertanyaan ketiga nih Kak Bima. Menurut Kak Bima Boleh, sendiri, boleh. di era modern sekarang, tantangan yang dihadapi kita sebagai CPNS dalam menjaga persatuan dan kesatuan itu apa aja Kak? Yang bisa kita lihat itu karena adanya era digitalisasi, globalisasi, di media sosial itu banyak sekali orang yang memprovokator. Betul, Bahkan menggunakan akun-akun media sosial yang fake, lalu membuat ujaran-ujaran kebencian, dan akhirnya itu membuat gesekan, gesekan antara kelompok dan kelompok. Maka dari itu, untuk tantangannya adalah agar kita itu bisa pintar-pintar untuk berliterasi digital. Bener nggak sih, Kak? benar, keren. Mungkin karena di era globalisasi ini juga kita tuh harus pinter memilah dan memilih gitu ya. Apa yang Iya, memilah-milih. betul, biar juga kita tidak terprovokasi dan juga tidak terpecah belah gitu ya Kak Bima. Benar sekali. Apalagi sekarang udah berkembang teknologi-teknologi AI atau yang lainnya yang udah sangat canggih. Ah, hasil kayak menimbulkan ujaran kebencian, fitnah-fitnah yang benar-benar merugikan. Oke, selanjutnya nih. Menurut Kak Bima, apa saja peran CPNS dalam menegakkan aturan yang sesuai dengan konstitusi? Menarik ya. Oke, Untuk menegakkan aturan sesuai konstitusi, berarti kita menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Ibaratnya kalau di tempat kita secara spesifik di UU Pemasyarakatan tahun 2022, nomor 22 tahun 2022, yaitu yang pasti kita harus lakukan adalah mengikuti aturan serta tanggung jawab atas tugas yang diemban. Iya kan? Kayak betul. misalnya ya tadi kita absen dengan disiplin, habis itu loyalitas akan pekerjaan, tanggung jawab akan pekerjaan, sehingga kita bisa mempertahankan ataupun menjaga konstitusi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada nggak kesan atau pesan buat teman-teman CPNS yang lain? Kalau pesan dan kesan, semoga bisa sampai ke titik 100%. Kesannya juga luar biasa, bisa bergabung di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan satu motivasi yaitu adalah work hard, pray hard, and keep moving forward. Ketika kita bekerja keras, dia iringi oleh doa, kita terus bisa menuju ke arah ke depan. Betul Oke, banget, sekian. setuju. Dari obrolan kita kali ini, bisa disimpulin kalau sadar berbangsa dan bernegara bukan hanya sebatas pemahaman aja ya Kak Bima ya, tetapi harus juga diwujudin dalam tindakan yang nyata. Mulai dari disiplin, integritas, hingga pelayanan publik yang adil dan profesional. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Kak Bima Zaki Aditya atas waktunya dan insight yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin podcast kita sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih.